Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lili Nur Faiza. Kali ini aku mau share tutorial cara menjahit resleting pada celana. Caranya mudah banget, hasilnya rapi. Cukup dengan stay tune my video, jangan di skip-skip agar kalian paham dengan materi ini. Oke, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa dukung channel aku terlebih dahulu dengan tekan like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku. Karena pastinya aku bakal share seputar dunia jahit menjahit. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah setia dukung channel ini. Semoga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan edukasi yang bermanfaat. Amin. Oke, lanjut kita ke tutorialnya ya. Ini hasil tampak depannya. Pertama, ini aku udah siapkan bagian peso-pesoannya ya. Kita langsung jahit aja. Ini untuk peso-pesoannya ukurannya lebarnya 5 cm dan panjang ke bawahnya itu sekitar 20 cm ya. Tergantung ukuran resletingnya ya. Jadi resletingnya itu kita lebihkan 1 cm atau 2 cm panjangnya. Nah, ini peso-pesoannya aku buat seperti ini atau aku sebut golbi ya teman-teman. Nah, kita jahit mengikuti kain vislinnya ya. Ini aku lapisin kain vislin biar hasilnya tuh lebih bagus, lebih kaku gitu ya. Nah, lalu kita potong, kita sisakan setengah sentian ya. Nah, setelah itu kita tindas bagian area yang kita balik tadi ya. Kita tindas kira-kira ukuran 1 sepatu atau setengah sepatu. Jadi lebih kecil itu sebenarnya lebih bagus ya. Kita tindas dari bawah sampai ke atas ya. Nah, setelah itu kita rapikan sisa benangnya. Nanti bagian yang sebelah sini nanti kita obras saja. Oke, ini untuk conglotnya, ini ukurannya sembarang, disesuaikan dengan kebutuhan. Ini untuk ritnya. Jadi aku lebihin 1 cm atau 2 cm ya dari ritnya. Ritnya itu ukuran panjangnya 19, tapi ukuran bukaan resletingnya itu cuma sampai 15 cm. Nah, ini aku namakan congklot. Ini aku kasih lapisan kain vislin di dalamnya juga biar lebih kaku, lebih enak ya ketika dipakai. Nah, ini kita jahit bagian tepinya, kira-kira kita jahit 1 cm ya. Bagian bawah juga kita jahit seperti ini, letter L ya. Untuk bawahnya lebih kecil, atasnya lebih lebar. Untuk lebarnya itu 5 cm, bawahnya cuma 4 cm atau 3 cm. Lanjut kita obras bagian tepi-tepinya congklot dan golbinya tadi ya. Jadi bagian peso-pesoannya kita obras. Ini kita obras bagian congklotnya ya. Atas, ini namanya golbi atau peso-pesoan. Aku kasih nama golbi atau peso-pesoan ya. Bentuknya kayak peso gitu. Kemudian bagian congklotnya ini juga kita obras biar lebih rapi. Karena kan resleting itu sering banget kita buka tutup. Jadi rawan namanya kain bradil gitu ya. Kalau nggak diobras cepet bradil. Biasanya seperti itu. Jadi kita cari rapinya, cari amannya juga. Nah, setelah kita obras seperti ini, area congklot dan golbinya terlihat ya. Kita siapkan kain celananya ya. Ini bagian depan, bagian selangkangan turun ke bawah, kaki itu udah aku obras. Nah, ini peso-pesoannya atau bagian golbinya. Ini aku jelasin dulu. Ini aku garis lurus ya. Kira-kira 1 cm setelah obrasan ya, atau setengah sentian ya. Nah, ini terlihat ya, kampuh yang aku kasih tanda merah itu nanti batasan yang dijahit. Nah, di sini biasanya golbinya itu tidak dipasang di bagian selangkangan pas. Karena apa? Kalau kita pasangnya di selangkangan pas, nanti itu dipakai tuh nggak enak, nyokot gitu ya. Waktu benerin resleting juga nggak nyaman. Jadi ini biasanya naik sekitar 5 cm atau 6 cm ya dari area selangkangan. Jadi ukuran golbinya nanti itu disesuaikan dengan ukuran celananya atau bagian ritnya ya. Nah, ini untuk lebarnya, lebar golbinya 5 cm, untuk panjangnya sekitar 19 cm. Nah, kita jahit bagian penyatuan golbi dengan badan celananya ya. Ini yang kita jahit si dari kirinya pengguna ya, kain celana
kirinya pengguna. Jadi dengan cara kita menjahit bagian golbinya dengan badan celananya yang ditarik badan celananya. Karena apa? Biar hasilnya tuh nggak menggelembung. Kalau bagian golbinya kencang, bagian celananya nggak kita tarik, itu biasanya nanti hasilnya menggelembung ya teman-teman. Nah ini kita jahit seperti ini, terlihat ya. Kita jahit pada bagian kampuhnya, lalu kita balik bagian golbinya di bagian dalam atau kain buruknya celana. Nah seperti ini, karena golbinya tuh nanti posisinya di belakang celana kayak gini ya teman-teman. Ini bagian peso-pesoannya aku memang model terpisah, karena kita belajar dari awal ya, biar yang pemula kayak aku juga kayak gini masih belajar ya, jadi belajarnya lebih enak. Nah lalu kita tindes jahitan bagian golbinya, kira-kira tindesnya kecil aja, ukuran setengah sepatu aja. Jadi kita tindes di area kain baiknya ya, kain baik dengan golbinya itu kita tindes kecil. Nah seperti ini, terlihat ya teman-teman bagian yang aku jahit ini. Nah jadi golbinya posisi di dalam, lalu kita siapkan kain sebelahnya atau si bagian kanan si pengguna ya. Nah dan kita siapkan juga conglotnya beserta resletingnya. Nah kita jahit kira-kira pas obrasan ya, maju 1 sentian. Nah ini bagian sini kita rapikan sisa benangnya dulu. Nah cara pemasangannya seperti ini teman-teman, yang bagian obrasannya itu menghadap ke sisi seperti ini. Nah ini kita jahit dulu bagian resleting dengan conglotnya, jangan terbalik ya pemasangan conglot dengan resletingnya. Nah jadi posisi ribnya itu ketemu di kain baik ya. Untuk lebar conglotnya 5 cm, panjangnya sekitar 19 atau 20 cm. Lalu kita satukan antara congklot dengan badan celananya. Nah tinggal kita jahit ulang di bagian jahitan resleting tadi ya. Jadi resletingnya tadi aku jahit dulu sama congklotnya, tujuannya biar lebih kuat, bagian resletingnya tuh lebih kuat ya. Nah kita jahit sampai bagian selangkangan, kita rapikan sisa benangnya. Nah seperti ini ya hasilnya. Lalu kita majukan setengah senti aja dan kita tindas kecil, boleh dimajukan atau enggak masalah, tapi aku biasanya aku majukan sedikit lalu aku tindas kecil, kira-kira 1 sepatu atau setengah sepatuan untuk ukuran jahitannya ya. Nah kita tindas sampai bagian conglotnya. Nah kita rapikan sisa benangnya, terlihat ya bagian yang aku stick ini. Lalu kita satukan bagian golbi dengan conglotnya, bagian peso-pesoan dengan conglotnya. Nah seperti ini, posisi kain baik ketemu kain baik ya teman-teman, perhatikan baik-baik sembari kita buka resletingnya. Jadi cara pemasangannya kain baik ketemu kain baik, nah conglotnya juga dipertemukan seperti ini. Lalu kita kasih jarum pentul biar memudahkan proses menjahit ya. Ini jarum pentulnya enak banget, jarum pentul anti karat ya. Kalau kalian mau nanti aku cantumin di bio aku, tinggal kalian klik dan check out. Nah kita jahit bagian yang kita pentulin tadi ya, kita satukan antara resleting dengan peso-pesoannya tadi atau golbinya tadi ya. Untuk penyebutannya itu sembarang ya, yang penting kalian paham dengan tutorial yang aku sampaikan ini. Nah kita rapikan sisa benangnya sembari kita terapkan resletingnya. Kalau udah sejajar berarti betul ya pemasangannya. Nah setelah itu ini hasilnya udah pas, antara atas kanan dan kirinya udah pas.
nggak jungjing ya. Lalu kita satukan antara selangkangannya ini sampai ke batasan stikan golbi dan congklotnya tadi ya. Nah, kita jahit area selangkangannya ini kira-kira ukuran 1 cm sampai 1,5 cm, sesuai kampuh yang kalian buat di pola celananya ya. Ini aku doublein bagian selangkangannya biar lebih kuat, karena bagian selangkangan itu mudah bedat ya, mudah dedel. Jadi aku doublein jahitan seperti ini biar lebih kuat. Nah, ini aku balik, jadi dia hasilnya tampak seperti ini teman-teman, rapi ya teman-teman, nggak ada yang meloek, semua terjahit. Nah, ini belum selesai, tapi tinggal sedikit lagi. Ini bagian resletingnya bisa kita buka dulu sembari kita rasakan bagian golbinya atau bagian pisu-pisuannya ini. Ini aku asir ya, ini aku asir pakai pensil kaca. Ini tuh enak banget, kalau habis tinggal kita putar aja, kita tarik, itu cara pakainya. Nah, kita pasin golbinya ini, dan ini jahitnya bisa dari depan atau dari belakang ya, jadi seenak kalian. Tapi kalau aku sih lebih enak dari belakang ya, golbinya jelas terlihat, tampak jelas. Kita jahit tinggal tindas golbinya. Tapi kalau kalian mau dari depan, tadi kan udah dikasih kampuh, tinggal jahit sesuai kampuh sembari kita tekan golbinya ya, atau bagian pesu-pesuannya. Nah, di sini bagian congklotnya kita tindas kecil ya, kita tindas sedikit, tidak semuanya, biar bukaan resletingnya itu tetap bisa berfungsi ya. Kalau dari awal itu nanti bukaan resletingnya jadi ketutup semua. Ini cuma disambungin sedikit kayak gini bagian bawahnya. Lalu kita rapikan sisa benangnya dan kita balik lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya rapi ya, walaupun nggak lihat kampuhnya, insya Allah cuma beda sedikit udah rapi kayak gini. Nah, hasilnya tampak ya teman-teman. Nah, ini dia untuk hasilnya, tampak depan, hasilnya rapi dan estetiknya ada. Kekuatan jahitannya insya Allah lebih kuat karena ini double jahitan ya. Dan ini kita turunin, untuk resletingnya aman. Kita bisa lihat untuk hasil dalamnya, hasil dalamnya juga rapi ya teman-teman. Nah, itu dia tutorial dari aku, semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan seputar tutorial yang aku sampaikan ini, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan dari video terbaru aku, agar aku lebih semangat lagi dalam beredukasi. Thank you for watching, see you in this video, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.